Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Gimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa sehat dan semangat ya. Oke, pada kesempatan kali ini bertemu lagi bersama Usrina dalam mata pelajaran IPA. Nah, karena di minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang materi objek IPA dan pengamatannya, kali ini akan Usrina lanjutkan materinya, yaitu tentang pengukuran. Oke, langsung saja kita mulai ya. Nah, sebelumnya Usrina mau tanya dulu nih, kira-kira sudahkah kalian mengukur tinggi badan kalian? Berapa tingginya? Nah, kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan dari pengukuran. Kalau contoh lainnya banyak, seperti yang pertama mengukur panjang meja, terus mengukur panjang pensil, terus mengukur tinggi badan, mengukur suhu tubuh, dan lain sebagainya. Nah, jadi pengertian pengukuran adalah kegiatan membandingkan nilai suatu besaran yang diukur dengan besaran lain yang sejenis yang telah ditetapkan sebagai satuan. Oke, agar lebih jelas, coba perhatikan contoh di bawah ini. Nah, misal kalian mau mengukur panjang dari pensil dan diukur dengan menggunakan sebuah penggaris. Artinya, kalian akan membandingkan panjang dari pensil dan panjang dari penggaris, di mana penggaris merupakan alat ukur panjang yang sudah ditetapkan sebagai satuan. Jadi di dalam penggaris itu sudah ada skalanya seperti inci, milimeter, ataupun sentimeter. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, misal panjang dari pensil di atas adalah 14 cm. Kalian tahu tidak mana yang disebut dengan besaran dan mana yang disebut dengan satuan? Ya, pinter. Jadi, panjang merupakan besaran dan sentimeter merupakan satuan. Jadi, besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dengan angka. Contohnya, panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan lain sebagainya. Sedangkan satuan itu merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil dari pengukuran. Contohnya meter, kilogram, sekon, kelvin, ampere, kandela, dan lain sebagainya. Kali ini Usrina akan membahas tentang jenis-jenis besaran. Jadi besaran itu ada dua. Yang pertama besaran pokok dan yang kedua adalah besaran turunan. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang besaran pokok. Jadi besaran pokok merupakan besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu atau tidak diturunkan dari besaran-besaran lain. Contohnya ada dalam tabel di bawah ini ya. Nah, jadi besaran pokok itu seperti panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan banyak molekul zat. Nah, sedangkan besaran turunan merupakan besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok. Untuk contohnya ada di tabel di bawah ini ya. Nah, seperti kecepatan, percepatan, massa jenis, gaya, luas, volume, tekanan, dan usaha. Nah, jadi gini contohnya. Misal, si Ipul mau menghitung kecepatan Ahmad Nobe saat mengendarai sepeda motor. Nah, jadi si Ipul tidak bisa langsung mengukur kecepatannya. Jadi butuh besaran pokoknya. Ya, besaran pokoknya berarti kalau mau menghitung kecepatan adalah jarak dan waktu. Jadi si Ipul harus mengukur jarak atau panjang lintasan bersepedanya Ahmad Nobe dan waktunya. Nah, setelah itu barulah si Ipul bisa menghitung kecepatannya, yaitu dengan rumus jarak dibagi waktu.
Selanjutnya, Usrina akan menjelaskan tentang jenis-jenis alat ukur. Nah, yang pertama ini ada alat ukur panjang. Nah, itu ada mistar, meteran, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Nah, untuk alat ukur massa itu ada neraca. Nah, neraca itu ada neraca digital, neraca ohos 2 lengan, neraca ohos 3 lengan, neraca ohos 4 lengan. Dan yang terakhir adalah alat ukur suhu. Untuk alat ukur suhu itu ada dua. Yang pertama adalah termometer ruang dan yang kedua adalah termometer badan. Nah, jadi itu ya untuk materi pengukuran pada pagi hari ini. Nanti untuk bagaimana caranya menggunakan alat ukur panjang, alat ukur massa, dan alat ukur suhu akan Usrina jelaskan di materi yang selanjutnya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.